Tips menyenangkan suami. Istri-istri jangan egois ya. Jangan kitanya aja yang pengen disenangin, pengen dimengerti. Suami kita juga manusia biasa. Mereka juga butuh disenangkan, dan mereka juga butuh untuk dimengerti. Sebenarnya menyenangkan suami itu nggak payah-payah kok. Sesederhana ini, tapi itu bisa membuat suami kita happy. Dan jika kita melakukannya, suami kita akan semakin mencintai kita. Nggak percaya? Coba deh kamu praktekin. Yang pertama, jangan terlalu mengekang dan mengatur suami. Laki-laki manapun di dunia ini, tidak ada yang suka diatur-atur, apalagi sampai dikekang. Yang kedua, masakin dia makanan kesukaannya. Ingat ya, jika kampung tengah suamimu beres, semuanya akan aman. Dia happy menyantap makanan yang kamu sajikan. Maka cintanya, perhatiannya akan semakin besar padamu. Jangan sampai ketika suamimu pulang bekerja, dia buka tudung. Tidak ada apa-apa di sana untuk disantap. Dan yang ketiga, ketika dia pulang bekerja, sambut dia dengan senyuman. Suguhkan segelas minuman dan tanyakan keadaannya bagaimana. Yang keempat, layani dia dengan setulus hati. Berilah sebelum dia minta. Jadi, kamu gak harus menunggu suamimu dulu untuk meminta duluan, baru kamu mau melayaninya. Dan bahkan, ada loh istri-istri yang udah diminta saja, tapi mereka masih ogah-ogahan. Percayalah, suami dengan kebutuhan biologisnya yang tercukupi dengan baik, semakin tinggi rasa sayang dan perhatiannya kepada istrinya. Dan yang kelima, manjakan mata suamimu. Tetaplah berpenampilan menarik, bersih dan wangi di hadapan suamimu. Dan yang terakhir, hormati suamimu. Sebesar apapun penghasilanmu, atau sehebat apapun karirmu dibanding suamimu, tetaplah merendahkan diri di hadapan suamimu. Jangan sekali-sekali meninggikan nada bicaramu terhadap suamimu, karena itu bisa melukai harga dirinya. Karena bagaimanapun keadaannya, dia adalah tetap kepala dalam rumah tanggamu. Pengen dekat-dekat, pengen mesra-mesra, tapi ditolak mentah-mentah oleh istrinya. Saat suaminya minta dilayani, langsung tuh diskatmat sampai terdiam. Hati-hati loh ya. Jangan sampai ini sering-sering terjadi. Banyak orang yang mengira bahwa kehancuran rumah tangga itu datangnya dari perselingkuhan saja. Padahal seringkali kehancuran itu justru datang dari rumah itu sendiri. Timbul dari adanya suami yang merasa dirinya tertolak di dalam rumahnya sendiri. Penolakan yang sering terjadi, lama-lama itu akan membuat hati suamimu dingin. Gimana nggak dingin coba? Dia datang, pengen dekat-dekat, pengen mesra-mesra samamu, dan dia berharap kamu bisa menyambutnya dengan kehangatan. Tapi faktanya, malah kau tolak. Bahkan ada seorang istri yang bilang, udah sana-sana, jangan dekat-dekat. Kamu nggak tahu apa, aku ini lagi capek loh. Kamu bayangkan aja, gimana perasaan suamimu saat kamu berkata seperti itu. Dan kalau suamimu mulai dingin, maka otomatis sikapnya akan berubah, akan lebih cuek. Dan sehingga timbullah rasa tidak mau tahu lagi. Sehingga timbullah yang namanya jarak. Kenapa sikap dia berubah? Ya karena itu tadi, dia kecewa samamu. Dan untuk meluapkan kekecewaan itu, akhirnya dia memilih untuk menyibukkan dirinya di luar. Menyibukkan dirinya bersama dengan teman-temannya di sana. Dan ketika dia mulai nyaman, happy di luar rumah, rumah bukan lagi tempat tujuan utama dia setelah dia pulang bekerja. Dan yang paling kita takutkan adalah ketika dia bertemu dengan wanita di luaran sana yang lebih ramah, yang bisa membuat dia merasa dihargai dan dia nyaman. Ini yang sangat bahaya. Jangan sampai ketika ini sudah terjadi, kamu baru menyadari. Dan ketika kamu sudah menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ingat ya, seseorang akan sangat kita harapkan kehadirannya apabila dia sudah menjauh dari kita. Dan jangan sampai kehancuran rumah tanggamu diawali dari sikapmu sendiri. Laki-laki yang bergelar ayah itu sangat aneh. Dia jarang bicara, tapi pikirannya selalu tentang keluarga. Dia bahkan adalah sosok manusia yang tidak pernah meminta dan haus akan pujian. Setiap hari yang dia tahu adalah berjuang supaya anak-anaknya dan istrinya tidak kekurangan. Seorang laki-laki yang bergelar ayah, dia tidak pernah suka memperlihatkan rasa lelahnya. Bukan karena dia tidak merasa lelah, tapi karena dia tahu, jika dia lemah,
maka rumah dan seisinya juga akan ikut runtuh. Laki-laki yang bergelar ayah ini bukanlah tipe yang memeluk setiap hari. Bukanlah orang yang selalu mengatakan rasa sayang dan rasa cintanya kepada anak-anak ataupun kepada istrinya. Tapi caranya mencintai keluarganya, anak-anaknya, istrinya adalah lewat tanggung jawab. Di balik wajahnya yang sangar, ada doa dan permohonan yang lirih setiap malam dia panjatkan. Dia selalu meminta pada Tuhannya supaya anak-anaknya tidak pernah kekurangan. Kita sering memeluk seorang ibu, tapi kita lupa menepuk bahu seorang ayah yang dalam diamnya dia menanggung dan memikul beban yang tidak ada habis-habisnya. Padahal mungkin jika bukan karena laki-laki yang bergelar ayah ini, kita tidak akan mungkin bisa berdiri sekuat seperti sekarang ini. Waktu kita kecil, kita sering melihat seorang ayah duduk diam di teras rumah pada waktu malam. Dia duduk dengan tatapan kosong. Dan ketika dewasa, kita baru mengerti dan kita baru memahami bahwa diamnya seorang ayah adalah menyimpan sejuta tanya dan menyimpan sejuta rencana. Dia memikirkan banyak sekali hal. Dia banyak memikul beban, memikul tanggung jawab yang harus diperjuangkannya dalam setiap detik nafas hidupnya. Seorang laki-laki yang bergelar ayah ini, dia sebenarnya ingin membahagiakan keluarganya, tapi kadang dia tidak menemukan jalannya. Dan dia tidak tahu caranya bagaimana. Tidak ada seorang ayah yang takut akan kematian. Tapi dia hanya takut jika anak dan istrinya harus sampai kelaparan. Ibu-ibu, jika kamu terlalu sering menolak ajakan suami kamu untuk melayaninya di ranjang, kamu sadari atau tidak, secara tidak langsung, kamu sudah memberikan peluang untuk dia untuk melakukan maksiat di luar rumah. Dan kamu harus tahu apa yang dirasakan oleh suami kamu ketika kamu menolak untuk melayani dia. Yang pertama, suamimu bisa merasa bahwa dirinya pribadi tertolak oleh istrinya sendiri. Dia akan berpikir bahwa dirinya tidak menarik lagi di pandangan istrinya dan dia tidak diinginkan oleh istrinya lagi. Yang kedua, dia kehilangan keintiman emosional dengan kamu. Hubungan seksual bagi sebagian suami bukanlah hanya aktivitas seks semata, tapi juga bentuk kedekatan emosionalnya terhadap istrinya. Yang ketiga, dia ragu akan cinta istrinya. Jika penolakan sering terjadi tanpa alasan yang jelas, suami bisa mulai bertanya-tanya apakah istrinya masih mencintai dia atau tidak. Yang keempat, frustasi dan kecewa. Penolakan yang sering terjadi dan terus-menerus itu akan sangat berdampak bagi mentalnya. Dia akan merasa frustasi dan dia akan merasa kecewa. Apalagi suamimu tidak ada solusi untuk melampiaskan libidonya. Yang kelima, dia merasa tidak kamu hargai. Jika penolakan dilakukan dengan kasar dan tidak dengan empati, suamimu akan bisa merasa bahwa kamu meremehkan dia. Yang keenam, rasa percaya dirinya itu menurun. Dia akan merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk pasangannya. Dan yang ketujuh, ini yang paling berbahaya. Dalam kondisi ekstrim, beberapa suami akan mencari pelarian secara emosional atau secara fisik di luar rumah. Maka tak jarang, banyak sekali suami-suami yang berselingkuh karena dirinya merasa sering ditolak oleh istrinya di rumah. Kamu merasa hidupmu berat, dan kalau kamu merasa sering sial, coba deh lakukan tips ini. Tips ini bukan hanya teori semata, saya pribadi juga sering melakukannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, coba deh kamu share ke saudara, teman, atau keluarga kamu. Dan hal ini bisa kamu lakukan untuk membuang sial. Ambil 1 genggam garam, kemudian kamu gosokkan ke telapak tangan dan ke sela-sela jari kamu selama 1 menit. Dan sambil kamu menggosok-gosokkan garam ke telapak tangan dan sela-sela jari kamu sambil ucapkan ini: aku membuang segala energi negatif. Aku melepaskan segala hal yang tidak baik
dalam hidupku. Setelah 1 menit, kamu gosokin garam ke telapak tangan dan sela jari kamu. Lalu, tangannya kamu cuci di bawah air yang mengalir. Dan sambil kamu ucapkan, saya sudah melepaskan segala hal yang tidak baik dalam hidup saya. Saya sudah melepaskan segala energi-energi negatif yang ada dalam diri saya. Dan saat air ini membersihkan tangan saya, maka jalan rezeki saya terbuka lebar. Peluang-peluang baru akan datang. Segala kemudahan dan segala kebaikan datang dari segala arah menuju saya. Aku sudah lakukan. Sekarang giliran kamu. Tajam-tajamnya pisau masih lebih tajam lidah seorang istri yang sering berkata kasar kepada suaminya, yang tidak tahu menghargai dan tidak tahu menghormati suaminya. Jangankan api neraka, bumi pun enggan menerima jasadnya. Kalau kamu perempuan yang kasar, tapi kamu berkata, suami harus menjadi suami yang baik. Itu nggak mungkin. Dan itu adalah hal yang sangat mustahil. Tidak akan mungkin suamimu menjadi baik kalau kamu tipe perempuan yang kasar. Laki-laki, kalau dia dikasarin, kamu tinggal nunggu waktunya aja. Dia akan gampar kamu, dia akan melawan kamu, atau dia akan pergi meninggalkan kamu. Karena tidak ada seorang laki-laki pun yang betah dengan seorang istri yang mulutnya cerewet, mulutnya kasar, pedas, dan selalu nyakitin. Bukan berarti kamu itu nggak boleh marah sama suamimu, bukan. Tapi marahnya seorang istri yang bijak adalah marah yang berkelas. Dia marah, tapi tetap sopan, sehingga apa yang kamu bicarakan itu bisa diterima dan sampai pada suami kamu. Terus ada istri-istri yang berkata, ya kalau marah gimana mau sopan lagi, gimana mau lembut lagi, ya kalau marah ya pasti emosi lah. Gak mungkin kan ketika marah kita masih bisa bicara baik-baik? Bisa bunda. Saat marah sekalipun, kamu masih bisa kok berbicara dengan sopan kepada suamimu. Kamu masih bisa marah, tapi kamu tidak merendahkan suamimu. Belajarlah untuk mengendalikan dirimu, mengendalikan sikapmu, emosimu, lidah, dan perkataanmu. Karena ketika kamu marah, ketika kamu kasar pada suamimu, yang kamu dapat itu bukan justru perubahan dari suami kamu, tapi yang adanya, dia akan membalas kemarahanmu dengan kemarahan balik. Laki-laki, sesalah-salahnya dia, tapi dia itu nggak mau direndahkan dengan kemarahanmu. Dia akan lebih menghargai seorang wanita yang marah tetapi tetap berbicara sopan. Ingat ya, jika kamu mau suamimu menghargaimu sebagai seorang istri, maka kamu harus duluan sebagai istri yang memenangkan hatinya dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Makanya ada perkataan yang mengatakan, laki-laki yang paling bahagia, laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang hidup dengan seorang istri yang bisa menjadi sumber sukacitanya. Dan kamu harus menjadi sumber sukacitanya suamimu jika kamu mau suamimu berubah dan suamimu menghargaimu. Harus tahu bahwa takdir seorang laki-laki itu sangat berat. Jadi jangan pernah kamu katakan bahwa hidup seorang perempuan jauh lebih berat. Laki-laki itu mempunyai beban moral yang tinggi, punya tanggung jawab yang besar, dan hidupnya jarang sekali dirayakan. Dia menjadi ayah, dia menjadi seorang suami, dan dia menjadi seorang anak. Dia punya fase yang mengharuskan dia harus kuat. Takdir memaksanya untuk keluar dari zona nyamannya, memahamimu sebagai wanitanya, memahami ibunya sebagai orang tuanya. Coba kamu pikir, itu bukanlah misi yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Dia punya waktu seumur hidupnya hanya untuk menuntaskan. Tahu nggak ciri-ciri orang yang busuk hatinya? Orang yang busuk hatinya adalah orang yang ketika dia gagal menguasai dan menjatuhkanmu, maka dia akan menghasut orang lain di sekitarmu untuk ikut membencimu. Begitulah kemunafikan orang yang busuk hatinya. Kata benar ya, apa kata orang-orang? Kita itu nggak boleh terlalu baik dan terlalu berkorban untuk orang lain. Karena zaman sekarang masih banyak sekali orang-orang yang ditolong semakin gak tahu diri. Justru orang yang kita tolong seringkali menjadi batu sandungan bagi kita. Jangankan untuk membalas apa yang sudah kita perbuat, dia malah menjatuhkan dan menceritakan kita di belakang kita. Luar biasa.